Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berkunjung di channel YouTube saya, Tino Adi. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajarnya agar menjadi anak yang pintar. Jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 2, pembelajaran ketiga untuk kelas 5 semester 1. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ketiga ini yaitu materi IPS KD 3.2 tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Materi PPKN KD 3.3 yaitu tentang keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Materi Bahasa Indonesia KD 3.4 yaitu tentang ciri-ciri bahasa iklan. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut merupakan gambar kegiatan di pasar. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Ayo, siapa yang pernah ikut ibunya ke pasar? Coba tunjukkan jarinya. Dari gambar tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar, kita akan menemui penjual, pedagang, dan barang dagangan. Selanjutnya, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah ditanam oleh petani. Petani adalah produsen. Setelah sayur dan buah layak dipanen, buah ini akan dibawa ke pasar atau didistribusikan ke pasar untuk dijual. Pedagang di pasar bisa juga disebut sebagai distributor. Di pasar, sayur dan buah akan dibeli oleh konsumen dan tiba di rumah. Dalam hal ini, petani merupakan produsen karena yang membuat ataupun yang mengolah. Sedangkan pedagang di pasar merupakan distributor karena yang menyalurkan antara produsen yaitu petani ke konsumen atau pembeli. Selanjutnya, pembeli merupakan konsumen karena yang menggunakan atau yang memakai. Oke, selanjutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Ada juga aktivitas pembeli yang sebatas melihat barang dagangan berupa sayur dan buah. Nah, ini anak-anak yang sering ikut ibunya ke pasar tapi nggak dijajain, cuma melihat aja ya. Hehehe. Oke, lanjut. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil, dan pembeli atau konsumen. Nah, anak-anak itu yang terlibat dalam kegiatan di pasar. Anak-anak, kita dapat melengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar pasar di depan tadi. Oh, di samping juga ada ini gambarnya. Jenis aktivitasnya yaitu yang pertama jual beli, tawar-menawar, melihat barang dagangan, dan tatap muka. Sedangkan pelaku aktivitas ada pedagang dan pembeli. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitar anak-anak? Lalu, aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana? Dan siapa sajakah yang melakukannya? Nah, anak-anak, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Anak-anak, setiap orang yang beraktivitas di pasar memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap pedagang menjual barang berbeda dengan jenis konsumen yang juga berbeda. Konsumen juga memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga setiap orang yang belanja di pasar akan mencari kebutuhan yang sesuai dengan mereka. Nah, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi, yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian, adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah
yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaan bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Di 34 provinsi yang ada di Indonesia, ini memiliki adat istiadat masing-masing. Berikut ini adalah contoh adat istiadat di setiap daerahnya. Di Jawa Barat ada sisingaan. Ini mengarak anak sehari sebelum dikitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Banyak dilakukan oleh masyarakat Subang ya. Selanjutnya di Jawa Tengah ada upacara ruwatan. Ini dengan cara meruat atau menyucikan seseorang dari segala kesialan, nasib buruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya di Yogyakarta ada upacara sekaten. Nah, ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di Bali ada upacara adat ngaben. Ini merupakan pembakaran jenazah yang ada di Bali ya ini, untuk mengirim jenazah menuju kehidupan yang mendatang. Oke. Selanjutnya di Papua ada pesta bakar batu. Ini ada 3 tahap: persiapan, bakar babi, dan makan bersama-sama. Selanjutnya di Kalimantan Barat ada naik dangu. Ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Nek Jubata atau Sang Pencipta atas panen padi yang diperoleh. Selain itu memohon agar terhindar dari bencana dan malapetaka. Selanjutnya di Nanggro Aceh Darussalam ada Peusiju, merupakan tradisi sebagai wujud rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya dilakukan ketika acara pernikahan, kelahiran, naik haji, rumah baru, dan sebagainya. Selanjutnya di Sumatera Utara ada tradisi Mangokal Holi, merupakan tradisi atau ritual mengambil tulang belulang leluhur warga dari dalam pemakaman. Selanjutnya ditempatkan di dalam peti dan disimpan dalam sebuah bangunan tugu khusus. Di Sumatera Barat ada perayaan Tabuik, tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain. Di Riau ada Bali Mau Kasai untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di Kepulauan Riau ada Tepuk Tepung Tawar, bertujuan untuk memberikan berkah dan mencapai keselamatan. Selanjutnya di Kepulauan Bangka Belitung ada Perang Ketupat, upacara memperingati Tahun Baru Islam di Pantai Tempilang. Selanjutnya di Jambi ada upacara Besale, merupakan pengobatan tradisional untuk mengusir roh jahat. Selanjutnya Sumatera Selatan ada Sedekah Rame. Upacara ini digelar oleh para petani berkaitan dengan kegiatan pertanian, penyiangan sawah, pembibitan, penanaman, hingga masa panen. Selanjutnya di Bengkulu ada upacara adat bakar gunung api. Ini merupakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan sekaligus mendoakan arwah keluarga ketenteram di akhirat. Di Lampung ada upacara Ngebabali, dilakukan ketika warga hendak membuka huma atau perladangan baru. DKI Jakarta ada upacara Mapas, dilakukan oleh masyarakat Betawi apabila ada seorang ibu yang baru melahirkan. Di Banten ada Serentahun, merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian selama setahun. Di Jawa Timur ada upacara Kasada, merupakan kegiatan melempar aneka sesajen seperti sayuran, buah-buahan, hasil ternak, bahkan uang ke kawah Gunung Bromo. Di Nusa Tenggara Barat ada upacara Pua, merupakan tradisi yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Nusa Tenggara Timur ada Pesta Adat Reba. Ini merupakan upacara adat yang diselenggarakan untuk menyambut pergantian tahun. Di Kalimantan Tengah ada upacara Uluh Matei. Itu merupakan upacara sakral untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal menuju Lewu Tatau Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia Kamalesu Uthate, dan sebagainya. Itu panjang banget. Selanjutnya di Kalimantan Selatan ada Aruh Baharin, merupakan upacara adat yang dilaksanakan setelah musim panen padi selesai. Di Kalimantan Timur ada upacara Dahau, adalah prosesi pemberian nama anak dari keturunan bangsawan atau orang terpandang yang memiliki kemampuan
mengadakan upacara ini. Jadi hanya orang-orang tertentu ya ini. Selanjutnya di Kalimantan Utara ada nyadar, adalah adat istiadat masyarakat petani garam desa Pinggir Papas. Di Sulawesi Utara ada upacara Mekikua, adalah upacara adat yang digelar oleh suku Minahasa di Manado. Merupakan ritual ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan pada tahun yang lalu dan wujud permohonan kepada Tuhan agar memperoleh rezeki pada tahun mendatang. Di Gorontalo ada upacara Homodo, memiliki makna pengesahan kedua mempelai siap untuk menikah. Di Sulawesi Tengah ada ritual Moraakeke, adalah tradisi adat Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan agar mengurangi sinar matahari yang menyebabkan kemarau panjang. Selanjutnya di Sulawesi Tenggara ada upacara adat Posuo. Upacara ini dilakukan apabila seorang perempuan telah berubah statusnya dari labua-bua atau gadis remaja menuju kalambe atau gadis dewasa dalam bahasa Buton. Selanjutnya di Sulawesi Selatan ada Mapalili, merupakan kegiatan upacara untuk mengawali musim tanam padi di sawah. Selanjutnya di Sulawesi Barat ada tradisi sayang patuk du atau kuda menari. Ini syukuran untuk anak-anak yang berhasil khatam Al-Quran sebanyak 30 juz. Di Maluku ada pukul sapu, tradisi adat yang dilakukan masyarakat desa Mamala, merupakan tradisi yang digelar setelah Hari Raya Idul Fitri. Di Maluku Utara ada tradisi Abdau. Tradisi Abdau adalah tradisi rakyat negeri Tulehu untuk menyambut Idul Adha. Di Papua Barat ada tradisi tanam sasi. Ini rangkaian upacara adat kematian. Sasi atau sejenis kayu ditanam 40 hari setelah kematian seseorang dan kemudian dicabut kembali setelah 1000 hari. Itulah adat istiadat di Indonesia, ada banyak sekali ya. Ada banyak keragaman yang ada di Indonesia. Ini harus kita lestarikan, kita jaga ya. Jangan sampai hilang atau punah. Adat istiadat yang kita bahas di depan tadi salah satunya adalah sisingaan. Tahukah kamu apa itu sisingaan? Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan tersebut kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan terwujud. Berikut ini merupakan contoh iklan yang mengajak masyarakat untuk hidup rukun. Dari iklan tersebut dapat kita lihat kalimatnya berupa kalimat slogan. Kalimat slogan itu maksudnya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Nah, kalimat dalam iklan juga bersifat membujuk atau persuasif. Ini tujuannya untuk mengajak pembaca atau masyarakat agar hidup rukun, karena itu merupakan cermin budaya bangsa Indonesia. Isi pesan yang dapat ditemukan dalam kalimat di depan menyatakan bahwa hidup rukun adalah cermin budaya bangsa Indonesia. Iklan tersebut menggunakan bahasa yang menarik dengan penggunaan kata baku. Kata baku berbeda dengan kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.